Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wa islam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat itulah yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa a'dhamun ni'am, dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, an yaj'alallahu lana mu'minan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Para ulama mengatakan, kanal arabu idza wajada nasihatan 'azimatan yaktubuna bil mil'i minadz zahab. Bahwa orang-orang Arab dulu mengatakan, ketika mereka mendapatkan nasihat yang begitu sangat berharga,
nasihat yang membuat hati mereka terenyuh, nasihat yang membuat motivasi besar bagi diri mereka, maka mereka akan menulisnya dengan tinta yang terbuat dari emas. Faman nasihatuhu, maka apakah nasihat tersebut? Maka para ulama mengatakan, ta'allamul Qur'an yu'allimuka kulla syai'. Pelajarilah Al-Quran, tadaburilah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Ketika kita mempelajari Al-Quran, maka yang pertama, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Allah berfirman bahwa ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan-tandingan. Dalam hal berdoa ia menjadikan tandingan selain Allah. Dalam hal bertawakal ia jadikan selain Allah tandingannya. Dalam hal menggantungkan diri ia jadikan selain Allah tandingannya. Yuhibbunahum kahubbillah. Allah berfirman orang tersebut mencintai tandingan Allah tersebut kahubbillah, bagaikan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka begitu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mentadaburi Al-Quran, ketika kita mempelajari isi Al-Quran, maka kita akan diajarkan oleh Al-Quran bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, dalam satu ma'rakah, dalam satu peperangan, ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berjaga-jaga. Dijaga malam harinya pada saat itu karena takutnya di saat para mujahid kaum muslimin sedang beristirahat di malam harinya, takutnya datang pasukan orang-orang kafir Quraisy menyerang para mujahid. Kemudian pada saat itu, man yakunu haris minkum, siapakah di antara kalian yang akan menjadi haris, penjaga malam ini? Maka pada saat itu mengacungkan tanganlah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr mengatakan kepada Nabi SAW, ana akunu harisan ya Rasulullah. Wahai Rasul, kalau begitu sayalah yang akan menjadi penjaga pada malam ini, berjaga malam hari. Artinya Abbad bin Bishr pada malam tersebut tidak tidur. Namun karena memang Abbad bin Bishr seorang sahabat yang begitu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin sedikit pun di antara waktunya digunakan untuk sia-sia. Tidak ingin di antara waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan digunakan untuk hal-hal yang lagho, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika di malam harinya Abbad bin Bishr menjaga pasukan kaum muslimin, takutnya datang pasukan Quraisy, maka Abbad bin Bishr menggunakan waktunya sambil melaksanakan salat qiyamul lail, salat malam. Di tengah-tengah salat malam ternyata datang pasukan musyrikun, kemudian melemparkan, menancapkan panah, menghembuskan anak panah ke dada Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr merasakan sakit atas panah yang menusuk dalam dadanya. Namun karena beliau begitu menikmati bacaan dalam solat, beliau tidak mau bacaan solatnya terputus, maka dilanjutkan solatnya sambil melepaskan panah yang menancap di dadanya. Kemudian orang kafir Quraisy tersebut menancapkan kembali panah yang kedua, menusuk dada Abbad bin Bishr, dan Abbad bin Bishr kembali melanjutkan sholat sambil ternyata merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tapi ketika darah tersebut sudah berceceran di tanah, barulah Abbad bin Bishr membatalkan sholatnya dan membangunkan kaum muslimin. Ya muslimun, annal Quraisy amamana. Wahai muslim, sungguh orang-orang Quraisy sekarang berada di hadapan kita. Sontak para mujahid ketika melihat Abbad bin Bishr mengatakan, ya Abbad, limada laisa min awwali marrah. Wahai Abbad, kenapa tidak dari awal engkau mengabarkan kepada kami bahwasanya orang kafir Quraisy telah datang? Apa jawaban Abbad? Abbad mengatakan, kuntu fis shalah, sungguh saya tadi dalam keadaan salat.
wa kuntu fi qiraatil Quran, dan sungguh tadi saya sedang membaca, menikmati ayunan membaca Al-Quran, wala uridu an anqati'a qiraati, dan saya tidak mau memutus bacaanku tadi. Abbad bin Bishr cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika beliau salat malam ditugaskan untuk berjaga-jaga, beliau gunakan waktu tersebut sambil salat malam, kemudian panah menancap ke dalam dadanya. Karena saking tidak mau memutuskan bacaannya, beliau terus lanjutkan salat sambil mengeluarkan panah yang menancap pada dadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada, bahwa ada di antara manusia yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan tandingan dalam hal doa, dia jadikan dalam tandingan menggantungkan diri, beriktimat segala hal. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman maka mereka begitu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita mentadaburi Al-Quran. Al-Quran akan merubah mindset kita, Al-Quran akan merubah jati diri kita ketika kita mentadaburi Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran hanya sebatas di kerongkongan saja, bagaimana Nabi SAW mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran hanya sebatas mahjura, sia-sia saja. Maka ketika kita membaca Quran, barengi dengan tadabur, ambil hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat azizun alaihi ma anittum, bahwa berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, Nabi dilempar, Nabi diludahi, dilempari dengan kotoran unta. Azizun alaihi ma anittum, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat berat menjadi hal tersebut. Namun disebabkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rela merasakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahbabin Nabi, termasuk orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama, para ulama mengatakan man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengingat sesuatu tersebut dibandingkan dirinya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang begitu sangat panjang menjelaskan tentang keutamaan daripada salawat, idzan yakfikallah hammak wa yakfirullah dzanbak. Ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan baginya kebutuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Idzan yakfikallah hammak wa yakfirullah dzanbak. Ketika kita memperbanyak salawat, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa kita. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan selain memperbanyak salawat? Yang kedua, iktida'u au ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, apa yang dilakukan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumtum min naumikum", apabila idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yagsil yadaihi au fala yadkhul yadaihi ila ina, janganlah memasukkan kedua tangannya langsung ke dalam bejana atau langsung ke dalam ember. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak mengetahui apa
yang terjadi atau apa, atau di mana tangan ini bermalam ketika dia tidur. Banyak di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar WC, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adab keluar masjid. Bahkan dalam kehidupan kita bagaimana kita mendidik istri, kemudian mendidik anak kita, karena kita sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab yang begitu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari di mana ada seorang yang lari terbirit-birit ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu dengan anaknya, ketika bertemu dengan istrinya, dengan orang tuanya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari tersebut setiap manusia akan mendapatkan buku catatannya sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika dunia. Maka kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kewajiban kita bukan hanya sebatas memberikan nafkah zahirah, memberikan uang saja, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga memberikan pendidikan kepada istri dan juga kepada anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kashafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah kulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, yang pertama Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan ibadah yang wajib dan tidak meninggalkan ibadah yang sunnah. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara agar kita termasuk di antara orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan mengikuti contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi beribadah. Karena syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ikhlas saja, tapi adalah ittiba'us sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi ahli Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin
alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba wa arinal batila batil warzuqna jinab. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saking alhamdulillah melakukan hakimu sufakum wa'adu istilahkan teruskan mendapatkan sholatnya karena suruh lurus dan rapat sholat termasuk dan para kesembuhan sholat. Istawu wasakimu laka Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dhalika al-yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.